Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Despi Trianti SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 83 Lebong, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam batch 2 di LPTK YIN Curug Bengkulu tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 kelas 6. Saya mengambil tema indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bab ke-7, subtemanya itu makna beriman kepada qada dan qadar. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Subtemanya itu, subtema kita pada hari ini itu tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu qada dan qadar itu termasuk rukun Islam atau rukun iman? Rukun ya, rukun iman itu jumlahnya ada berapa? Jadi materi kita hari ini termasuk rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Oke, sebelum kita memasuki materi ini, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin itu apa? Oke, tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat tentang Asmaul Husna? Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Oke, nama-nama yang baik atau nama-nama yang bagus. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Berarti alhamdulillah materi kita kemarin masih ingat. Jadi materi kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Oke, di sini ada tujuannya, nak. Tujuan kita mempelajari materi ini ada berapa? Ada tiga. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar dalam ajaran anak ibu itu harus paham apa arti qada, apa arti qadar. Yang kedua apa tujuannya? Siswa bisa menjelaskan manfaat dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Seperti di situ sikap tawakal, sabar dan rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama tadi anak ibu harus tahu artinya, dan yang kedua itu harus tahu hikmahnya, dan yang ketiga itu menunjukkan sikap, bagaimana sikap beriman kepada qada dan qadar. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ibu ingin menanyakan pertanyaan pemantik. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata takbir? Ada yang tahu? Yes, silakan Rasya. Takbir adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk kita, baik itu hal baik maupun yang tidak sesuai harapan. Oke, takdir itu yang dikatakan Rasya itu adalah sesuatu yang terjadi kepada kita, baik itu buruk, baik itu bahagia. Yang kedua, apakah menurutmu takdir itu bisa diubah? Ada yang tahu? Takdir tim. Takdir Allah adalah ketetapannya yang sudah ditentukan sejak azal. Namun kita tetap dianjurkan untuk berusaha dan berdoa karena hasilnya tetap menjadi kehendak Allah. Oke, itu adalah ketetapan dari dulu, dari zaman azali ya. Hebat anak ibu. Dan yang terakhir, pernahkah kamu mengalami suatu kejadian yang awalnya terasa buruk tetapi akhirnya membawa kebaikan? Silakan, siapa yang mau? Ya. Kita bisa bervariasi bergantung pengalaman siswa. Contoh, pernah saat saya gagal ujian, tetapi saya belajar lebih giat dan akhirnya lebih paham materi pembelajaran. Oke, itu adalah salah satu contoh. Kita kasih aplaus untuk pembelajaran kita hari ini. Karena ada yang bisa menjawab ya. Dan ini kita akan memasuki itu ya. Ibu akan menampilkan video aja di sini nanti. Ibu berharap anak ibu menyimak, mengamati, memahami apa yang ditampilkan di apabila perlu dicatat di bukunya. Ada bukunya kan? Nah, sekarang kita memasuki itu ya, menonton itu ya, video ajarnya. Ibu cari aja. Dan anak ibu silakan menyimak ya. Setelah menyimaknya nanti kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Anak ibu nanti berdiskusi. Setelah berdiskusi anak ibu presentasi ke depan. Setelah itu nanti kita akan mengerjakan itu ya.
wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 9, yaitu beriman kepada qadar dan qadar berbuah ketenangan hati. Secara bahasa, qadar memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan qadar adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali sendiri yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Sedangkan secara istilah, qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Oke, setelah ada ibu melihat video di depan tadi, apa yang anak ibu dapatkan dari melihat video ini tadi? Di situ ada pengertian qadar dan qadar. Dan yang kedua itu apa lagi? Ada dalil. Dalilnya ada yang ketiga. Ada hikmah. Dan yang terakhir itu ada sikap kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk lebih jelasnya, ibu membagi kelompok anak ibu di sini berapa jumlahnya? 19. Kita bagi menjadi 4 kelompok, berarti salah satu kelompoknya ada yang berempat. Sekarang silakan bagi kelompoknya. Satu kelompok itu 5 orang, ada yang berempat. Silakan.
dikerjakan. Buat seperti ini, beda ujiannya muat. Ya kan? Middle apa beloknya nggak Ya. Kelompok ini? Nah, satu, siapa satunya?
ilmunya bertambah.